Kalian tidak boleh keluar saat malam pertama. Sepupumu sudah dijadikan tumbal oleh wanita iblis itu. Mursih telah melakukan ritual santetnya di Curug. Kalian tidak boleh keluar saat malam purnama sama dia supaya jin-jin peliharaannya Mursih ini dapat dengan mudah menemukan tumbalnya. Nah, tumbal? Kenapa harus Rifki yang jadi tumbal? Kata Suryo kan. Sepupumu itu telah mendapatkan imbalannya. Apa yang Dewi lihat di dalam mimpinya itu benar. Yang lagi berhubungan itu benar kata Ewa. Rifki telah melakukan hubungan terlarang dengan Mursih. Karena itulah Mursih dapat dengan mudah mengendalikan tubuh sepupu. Tunggu bentar. Tunggu bentar. Kenapa kamu bisa tahu? Siapa kamu sebenarnya? Kata Suryo kan. Nah, ini nih Wak. Ini dia. Kalian tahu sosok di dalam tubuhnya si Dewi ini bilang apa? Akulah kakekmu. Kakek datang, Wak. Kakek datang. Kakek yang lagi kuburan dicarinya masuk ke dalam tubuhnya si Dewi. Nah, mendengar jawaban dari sosok yang merasuki Dewi itu seketika si Suryo tercengang kan. Hah? Kakek yang kuburannya selama ini kami cari. Iya, aku kakekmu. Dan Mursih sangat benci dengan keturunanku sehingga dia terus mengganggu kalian. Nah, aku yakin kalian pasti sampai di sini kalian semua pada bertanya-tanya, emang apa Wak hubungannya si kakek sama si Nek Mursih nih? Kenapa Nek Mursih ini benci kali sama keturunannya si kakek? Ini Wak, kita masuk ke bagian yang plot twist kali. Kalian simak bebe ya. Tidur aku dulu. Tidur minum bentar. Aus aku. Jadi Wak, ternyata di masa penjajahan dulu pas kakek ini lagi sembunyi ke hutan, kakek ini bertemulah dengan nenek Mursih. Dan di saat itu mereka sama-sama jatuh cinta. Mereka pun menikah. Nah bertahun-tahun kemudian Nek Mursih barulah mengetahui ternyata si kakek ini sudah memiliki anak dan istri. Karena merasa dibohongi sama si kakek, Nek Mursih ini pun jadi sakit hati kali sama kakek. Dan dia bersumpah akan membalaskan sakit hatinya ini dengan cara melenyapkan si kakek beserta semua keturunannya. Dan dari situlah Wak Nek Mursih ini belajar ilmu hitam. Dan jadi Wak sebenarnya kakek ini bukan dibunuh sama penjajah, melainkan disantet sama istri mudanya Nek Mursih ini. Nah tapi Wak, meskipun Nek Mursih ini sudah tega menghilangkan nyawanya si kakek ini, Nek Mursih ini sebenarnya masih cinta kali sama si kakek. Bahkan Nek Mursih setiap hari Wak selalu membersihkan kuburannya kakek, ditaburnya bunga-bunga segar di sana sehingga kuburan kakek ini pun selalu terlihat asri macam kuburan baru. Dan nggak sampai di situ aja Wak. Kenapa tiba-tiba ayah sama pamannya Suryo ini menyuruh mereka bertiga mencari kuburan kakek di dalam hutan? Ini dikarenakan ayah sama paman berkali-kali mimpi didatangin sama kakek. Tapi sebenarnya sosok yang datang itu si kakek ini adalah jin suruhannya Nek Mursih yang menyerupai kakek. Nek Mursih ini Wak sengaja ingin menarik keturunannya kakek untuk masuk ke dalam hutan. Lah kenapa Nek Mursih nggak keluar hutan aja untuk ngabisin keturunannya kakek langsung ya kan? Nggak bisa Wak, karena apa? Karena di hutan inilah wilayahnya si Nek Mursih ini. Hanya di dalam hutan ini kekuatan ilmu hitam yang dimiliki Nek Mursih ini jadi semakin kuat. Makanya itu mereka dipancing untuk masuk ke dalam hutan biar gampang Nek Mursih ini balas dendam Wak. Itulah kenapa kakek ini mencoba memberikan peringatan kepada Suryo, Dewi dan Rifki. Ingat kalian tentang anjing hitam, air kelapa yang jadi darah, parit yang berubah jadi sungai deras, dan peta dituliskan tumbal. Itu semua peringatan dari kakek Wak, dari kakek biar mereka nggak masuk ke dalam hutan. Terkejut nggak kalian? Awak pikir Nek Mursih inilah betulan kuncen yang pengen nanti nunjukin kuburan kakek? Ternyata dia nih lagi jahat. Kalian pikir gangguan-gangguan yang pertama itu cuma gangguan dari makhluk-makhluk dalam hutan? Itu petunjuk dari si kakek. Plot twist sekali Wak. Mereka ini sengaja dipancing untuk masuk perangkapnya Nek Mursih. Ya Allah.
Nah dan tuh kan Wak ya, nggak lama kemudian setelah menceritakan itu semua, arwah kakek ini pun keluarlah dari tubuhnya si Dewi. Dewi yang udah lemas, Suryo yang udah ketakutan malam itu nggak tahu mau buat apa-apa lagi kan. Mana hari masih gelap, hujan masih deras, anjing masih gonggong. Akhirnya karena nggak ada pilihan lain, mereka pun memutuskan untuk menunggu sampai besok pagi Wak. Jadi di dalam gubuk itu mereka berdua dengan jasadnya Rifki menunggu sampai pagi tiba supaya bisa pergi. Nah singkat cerita Wak, pagi pun tiba. Suryo sama Dewi pun langsung buru-buru menggotong jasadnya Rifki keluar dari gubuk. Pas buka pintu gubuk Wak, mereka dikagetkan dengan kedatangannya ayah sama paman. Ayah sama paman nyusul ke dalam hutan Wak. Lah kok bisa Nat? Jadi ternyata katanya Rian Wak, beberapa hari terakhir ayah sama paman ini bermimpi Wak didatangin sama si kakek. Dan dalam mimpi itu kakek ini berkata, anak-anak kamu dalam bahaya, cepat susul mereka, jangan sampai terlambat, mereka dalam bahaya. Itulah kenapa ayah sama paman langsung datang ke hutan untuk menyusul mereka kan. Wah untungnya ketemu. Nah melihat kedatangan ayah dan paman sambil menangis, Suryo sama Dewi pun menceritakanlah semua yang terjadi sama mereka Wak. Dengan perasaan yang kaget bercampur sedih ini, mereka pun langsung bersama-sama menggotong jasadnya Rifki pulang ke rumah untuk dikebumikan Nat. Nat Wak. Lah kok bisa kabur gitu aja dia Nek Mursi kemana? Nah jadi Wak ternyata sebelum balik ini Suryo ini memang sempat tuh nengok ke gubuknya buat ngecek situasi kan. Dan ternyata Nek Mursi nggak ada di gubuk dia Wak. Seketika Suryo pun langsung teringat mimpinya tadi malam. Nah jadi ternyata Wak, setelah si Dewi ini kesurupan, mereka kan nunggu sampai pagi tiba kan Wak. Nah di situ Suryo ini sempat ketiduran dan di dalam tidurnya itu Suryo bermimpi dia melihat seorang kakek tua mendatangi Nek Mursi. Nah waktu sudah berjumpa sama Nek Mursi, mereka ini macam kayak adu ilmu gitu loh Wak, macam wah nggak tahu lah macam perang goib gitu lah mungkin ya. Dan waktu itu Nek Mursi sama jin peliharaannya ini kalah Wak, sampai mereka ini kepental ke puncak bukit. Dan bagian yang paling merindingnya adalah di puncak bukit itu Nek Mursi ini jadi berubah batu, jadi batu dalam mimpi itu ya, macam kena kutukan gitu loh Wak. Nah meski penasaran benar atau tidaknya mimpi itu, Suryo ini berusaha untuk mengabaikannya. Dia nengok kan, nggak ada Nek Mursi, apa jangan-jangan ada kaitan sama mimpi aku tadi malam ya. Cuma gara-gara lagi gotong jasad sepupunya kan, itu ya dia lebih mementingkan mikirkan sepupunya lagi Wak. Barulah Suryo pulang bersama semuanya, dan sesampai di rumah mereka langsung menguburkan jenazah Rifki. Terus kan Wak, beberapa hari kemudian barulah itu Suryo sama beberapa keluarganya lainnya datang balik ke gubuk itu Wak. Nggak ke situ aja, mereka ngecek juga tuh ke atas bukit dan dalam mimpinya siapa? Dalam mimpinya siapa? Si Suryo. Dan ternyata betul di atas puncak bukit itu terdapat sebuah batu besar yang persis seperti yang dia lihat di dalam mimpinya. Tapi waktu itu Suryo ini nggak bisa memastikan apakah itu betul jelmaan Nenek Mursi atau enggak. Karena kan bisa aja itu memang batu yang udah ada di sana sejak lama ya kan. Orang Suryo belum pernah ke sana sebelumnya. Dan dari situ mereka menganggap bahwa Nek Mursi ini sengaja pergi karena ketakutan rahasianya telah terbongkar. Dan sejak saat itu juga Nek Mursi ini tidak pernah terlihat lagi Wak. Macam hilang ke telan bumi gitu lah, nggak ada jejaknya. Dan sejak saat itu juga kata Rian, hutan tempat Nek Mursi itu tinggal bertahun-tahun kemudian dikenal orang sebagai Kampung Angker Wak.